Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aila Semana dari kelas TIF RP 220B, jurusan Teknik Informatika di Sekolah Tinggi Teknologi Bandung. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Personal Development dengan dosen pengampu Bapak J. Febrian, STMT, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komunikasi interpersonal. Lalu apa sih komunikasi interpersonal ini tuh? Nah, kalau secara umumnya komunikasi interpersonal ini tuh adalah sebuah komunikasi atau proses pertukaran informasi atau ide, pendapat, dan perasaan yang terjadi antara dua orang atau lebih, dan biasanya tuh tidak diatur secara formal. Nah, dalam komunikasi interpersonal juga setiap partisipan menggunakan semua elemen dari proses komunikasi. Sebenarnya komunikasi interpersonal ini tuh bisa terjadi di mana saja, seperti ketika kita menonton film, belajar, bermain, ataupun ketika kita bekerja. Nah, komunikasi interpersonal juga bisa disebut sebagai komunikasi antar pribadi. Nah, efektivitas antar pribadi ini tuh ditentukan oleh seberapa jelas pesan yang disampaikannya. Nah, ada beberapa definisi komunikasi interpersonal menurut para ahli. Nah, kita ambil saja menurut dua pendapat ahli. Yang pertama kita coba ambil contoh menurut Deddy Mulyana. Nah, dalam bukunya tuh yang berjudul Pengantar Ilmu Komunikasi menuliskan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antar manusia secara tatap muka yang memungkinkan pesertanya tuh menangkap reaksi orang lain dengan langsung, baik verbal maupun non-verbal. Nah, kalau menurut Agus M. Harjana berpendapat bahwa komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi ini tuh adalah interaksi tatap muka antara dua atau beberapa orang di mana pengirim dapat menyampaikan pesan secara langsung dan penerima juga dapat menanggapinya secara langsung pula. Nah, lalu contohnya bagaimana sih? Nah, bisa kita lihat ya pada video lakukan untuk menimbulkan efek jera ini bagi pelaku korupsi sekaligus menyelamatkan aset negara yang dikorupsi. Nah, dari video yang telah kita saksikan tadi dapat saya simpulkan ya dari beberapa gagasan dan ide calon presiden mengenai pemberantasan korupsi. Yang pertama misalnya menurut paslon 01. Nah, menurut paslon 1 itu Undang-Undang Dasar KPK harus direvisi supaya harus menjadi lembaga yang kuat kembali, diberikan penghargaan reward untuk membantu melaporkan kasus supaya pemberantasan korupsi ini tuh tidak dilakukan oleh semua kalangan, bukan hanya penegak hukum. Lalu standar pimpinan KPK-nya juga harus mempunyai standar etika yang tinggi. Nah, lalu kalau menurut paslon nomor urut 2, korupsi ini tuh adalah pengkhianatan kepada bangsa, harus perkuat KPK, polisi, kejaksaan, semua badan-badan untuk membantu mitigasi korupsi. Korupsi harus diberantas ke akar-akarnya. Nah, yang terakhir, kalau menurut paslon nomor urut 3 tuh harus adanya pemiskinan terhadap orang yang korupsi. Ada juga perampasan aset, bahwa ke Nusa Kambangan untuk mendapat efek jera harus mencontoh pimpinan atau pemimpin yang hidupnya sederhana, tidak ada lagi jual beli jabatan atau harus menomorsatukan integritas. Nah, kalau menurut saya ya dari gagasan dan ide ketiga calon presiden di atas tuh mengenai pemberantasan korupsi maknanya tuh hampir sama, tidak terlalu dijelaskan dalam bagaimana implementasinya secara eksplisit atau secara terstrukturnya tuh implementasinya gimana gitu ya. Nah, mungkin segitu ya pembahasan materi mengenai komunikasi interpersonal dari saya. Kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.